Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Batik TV dimanapun berada, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah tentunya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terus diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua kalinya sholawat salam tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja Mas kameramen, ada pertanyaan apa untuk hari ini? Tanya Tat, ada. Ini dari Yahya _ Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sholat tapi tetap melakukan maksiat. Pertanyaannya, saya apakah sholat kita masih diterima atau malah itu menjadi pertanda kalau sholat kita nggak diterima? Karena walaupun sholat tapi tetap tidak meninggalkan maksiat. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali. Perlu diketahui bahwa sholat diterima atau tidaknya apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Apabila syaratnya dilakukan dengan baik, rukunnya juga dilakukan dengan baik, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, pasti sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa ada orang sholat tapi kok masih maksiat? Sering kita mengatakan istilahnya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Itu ada apa sebenarnya? Apakah sholat kita yang kurang baik atau bagaimana? Pemirsa Batik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam itu ada tandanya atau cirinya. Ciri Islam bukan terletak pada nama seseorang. Ciri Islam bukan terletak pada pakaian seseorang. Akan tetapi ciri Islam adalah terletak pada sholatnya. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mengerjakan sholat, dia telah menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Imam Ghazali mengatakan, as-sholah ra'sul ibadah. Yang namanya sholat adalah pokoknya ibadah. Ra'sun itu bahasa Arab yang artinya kepala. Diibaratkan ibadah sholat itu kepalanya. Ibadah-ibadah yang lain berarti ya tangan, badan, kaki. Masih dikatakan sebagai manusia kalau masih ada kepalanya. Tapi sudah tidak lagi disebut sebagai manusia kalau sudah tidak memiliki kepala. Makanya sholat ya demikian, masih dikatakan beragama Islam kalau masih mengerjakan sholat. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat, baru itu ditanyakan bagaimana keislamannya. Oleh karenanya sholat itu penting, diumpamakan seperti kepala, maka kepala menjadi bagian paling terpenting di dalam tubuh manusia.
Saking pentingnya untuk menandai identitas seseorang itu ditandai dengan kepala. Makanya ketika ada orang mau membuat KTP, ya pasti yang difoto kepalanya. Nggak mungkin dong keleknya. Orang mau membuat SIM, ya pasti juga kepalanya. Orang mau melamar pekerjaan, ya mengumpulkan foto 3x4, ya kepalanya. Orang yang mau menikah, mengajukan ke KUA, itu juga yang dikumpulkan adalah pas foto kepalanya, bukan anggota badan yang lain. Karena kepala itu sangat vital, sangat penting. Oleh karena kembali, masih dikatakan Islam kalau masih menjalankan ibadah sholat. Lantas bagaimana? Kok sholat tapi masih maksiat? Bukankah di dalam Al-Quran dijelaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan fahsya, perbuatan mungkar. Yang perlu kita garis bawahi adalah adanya Allah memerintahkan manusia untuk beribadah, yaitu sholat, karena manusia tidak akan lepas dari salah. Manusia tidak akan lepas dari dosa. Maka untuk menggugurkan kesalahan itu, untuk menghilangkan dosa itu, maka caranya yaitu dengan menjalankan ibadah yang disebut sholat itu sendiri. Maka Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Bertakwalah kalian dimanapun berada, dan teruskan, artinya setelah kita melakukan kesalahan, jangan lupa kita harus segera mungkin melakukan kebaikan. Al-hasanah di sini ada yang memberikan pengertian, yaitu sholat. Karena dengan kita melakukan salah, melakukan dosa, melakukan maksiat, itu menjadi terhapus kesalahan dan dosanya ketika kita mau menjalankan ibadah yang dinamakan sholat itu sendiri. Kiranya jawaban dari saya cukup itu saja. Semoga bisa diterima oleh seluruh masyarakat, khususnya pemirsa Batik TV dimanapun berada. Demikian akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.